Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Bilangan 21, ayat 10 hingga ayat 20. Bilangan 21 ayat 10 hingga ayat 20, beginilah firman Tuhan. Perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel, lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun, dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab, di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Arak, dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, "Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka." Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, "Berbual-buallah, hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun, mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga, yang menghadap padang belantara." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang ada di dalam pikiran kita ketika kita mendengar nama minggu kita hari ini, yaitu Letare. Kemudian, jika kita hubungkan dengan situasi kondisi yang kita alami pada saat ini, apakah kita benar-benar bisa berletare atau bersukacita? Atau kita ragu untuk bersukacita, atau sukacita kita hilang karena ketakutan dan kecemasan. Ini semua bisa terjadi, dan kita alami, dan kita rasakan pada saat ini. Memang kita sering menganggap sukacita adalah saat kita menerima keadaan yang luar biasa. Katakanlah kita menang undian mobil mewah, mendapat momongan yang lama kita nantikan, mendapat promosi jabatan yang hebat, anak kita mendapatkan juara, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mengalami hal-hal yang hebat seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita merasakan hal-hal yang biasa-biasa saja. Sementara sukacita yang dimaksud adalah sukacita yang tidak dipengaruhi oleh apapun dan situasi apapun. Karena sukacita sejati bersumber dan tinggal di dalam hati seseorang dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Seperti ada sebuah istilah yang mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang mancur. Pasu-pasu nagodang ima rohana sonang. Sukacita semacam inilah yang alami. Tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dimanipulasi, apalagi dibuat-buat agar kelihatan bersukacita. Karena yang mengerjakan sukacita ini bukan kita, bukan harta, bukan kekayaan, melainkan Tuhan sebagai sumber damai sejahtera yang diam di dalam hati kita yang mengerjakan semuanya itu. Inilah yang mau kita lihat melalui firman Tuhan pada hari Minggu ini, di mana umatnya bersukacita dan memuji Tuhan karena dalam perjalanan menuju Moab yang penuh dengan rintangan, tantangan, dan kesulitan, mereka merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan.
Kesadaran akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan inilah yang membuat mereka bersukacita. Secara khusus dalam firman Tuhan pada saat ini, mereka merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan melalui air minum, yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Di mana dikatakan Tuhan melalui Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Kata aku akan memberikan menunjukkan inisiasi Allah untuk memelihara kehidupan umatnya. Jika Tuhan berkehendak, semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Bahkan di lingkungan atau di wilayah yang bisa kita katakan terbatas untuk tersedianya air, Tuhan mampu dan berkuasa mencukupkannya. Inilah kesadaran yang dirasakan oleh umatnya pada saat itu, sehingga mereka bersukacita dan memuji Tuhan. Walaupun situasi yang dihadapi sulit, walaupun begitu banyak tantangan dan rintangan dalam perjalanan mereka, ketika ada kesadaran bahwa Tuhan menyertai dan memelihara, mereka akan senantiasa kuat dan semangat dalam menjalani kehidupannya. Lalu bagaimana dengan kita pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih? Apakah kita bersukacita? Atau sukacita kita terganggu oleh sesuatu hal? Atau sama sekali kita tidak bersukacita pada hari ini? Karena memang banyak sekali hal-hal yang membuat sukacita kita hilang. Ada sebuah artikel yang menuliskan, ada 3 hal yang sering menjadi pencuri sukacita, yakni kekhawatiran, yang merupakan kegelisahan yang berlebihan akan sesuatu hal yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi sama sekali. Kemudian tekanan batin, ketegangan yang berlebihan terhadap situasi yang tidak dapat kita ubah atau kontrol. Atau juga ketakutan, yang merupakan kecemasan yang sangat terhadap bahaya, kejahatan, dan penderitaan. Sebenarnya ada banyak hal yang membuat sukacita kita hilang, yang membuat semangat kita menurun dalam menjalani kehidupan ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, atau banyak ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut kita yang mengatakan, bagaimana caranya saya bisa bersukacita, sementara saya masih pengangguran? Atau bagaimana caranya saya bersukacita, sementara saya tidak cakapan dengan teman, suami, tetangga, atau istri saya? Bagaimana caranya saya bersukacita, sementara saya dalam keadaan sakit, orang tua saya sedang dalam keadaan kurang sehat, dan lain sebagainya? Hal-hal yang kecil juga bisa membuat sukacita kita hilang. Ketika kita pulang ke rumah, piring dalam keadaan kotor, rumah berserakan, tentu bisa saja sukacita kita menjadi hilang. Atau ada teman yang mengatakan, kamu kok kelihatan lebih kurus? Kamu sakit ya? Kita merasa tidak enak. Sukacita kita menjadi berkurang. Atau hal-hal yang lain. Loh, sekarang mukamu kok kejerawatan? Makin hitam? Dan lain sebagainya. Ini juga bisa membuat berkurangnya sukacita kita. Bahkan cuaca juga. Dalam keadaan hujan, sementara ada pesta yang kita lakukan di rumah. Ini juga bisa membuat sukacita kita menjadi berkurang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa membuat sukacita kita itu hilang dalam kehidupan kita. Tapi coba kita ingat, lihat dan baca firman Tuhan tentang apa yang kita alami dan hadapi yang membuat sukacita dalam kehidupan kita ini menjadi hilang. Banyak firman Tuhan dalam Alkitab yang memberikan semangat, motivasi, pengharapan, dan inilah yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi semangat kita untuk menghadapi, untuk menjalani, untuk berhadapan dengan hal-hal yang mungkin membuat kita bersedih, yang mungkin membuat sukacita kita menghilang. Sebagai contoh, mengapa kita berkata, atau mengapa saya berkata saya tidak bisa? Jika Alkitab mengatakan bahwa saya dapat melakukan segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bisa kita lihat dalam Filipi 4 ayat 13. Atau mengapa kita merasa takut? Jika Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kita bisa lihat dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Atau mengapa kita harus depresi? Jika kita dapat berharap pada Tuhan yang kasih setianya tidak habis-habisnya setiap pagi. Kita bisa melihat ini dalam Ratapan 3 ayat 21 hingga 22. Atau mengapa kita harus khawatir? Jika kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan yang memelihara hidup kita. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Atau mengapa kita merasa sendirian? Jika Yesus berkata ia akan selalu menyertai kita dan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 20. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi dalam kehidupan, mungkin bisa saja membuat sukacita kita hilang. Saya tidak ingin mengatakan ketika kita dalam sakit, ketika kita dalam keadaan berduka, ketika usaha yang kita lakukan gagal, kita harus bersyukur atau memuji Tuhan, tidak. Tetapi kita harus mengingat dalam keadaan sakit, ketika usaha kita gagal, ketika kita mengalami duka yang mendalam, kita harus menyadari dalam situasi-situasi sulit itu pun, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menguatkan. Tuhan menghadirkan orang-orang baik yang senantiasa mendoakan, yang senantiasa membantu, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Inilah cara-cara Tuhan yang sangat luar biasa untuk memelihara, untuk menyertai kehidupannya. Ada sebuah ilustrasi. Ada seseorang yang bernama, kita katakan saja bernama si Joni. Suatu kali Joni mendapat hadiah undian berupa uang tunai sebesar 200 juta. Ia pun segera pergi ke bank untuk mencairkannya dan mengecek apakah uang itu sudah masuk ke dalam rekening. Ternyata benar, uang itu memang sudah masuk ke dalam rekeningnya. Kemudian dia mengambil uang itu dan dia pulang. Di dalam perjalanan menuju kembali ke rumah, Joni yang membawa sepeda motor terus tersenyum sumringah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ban motornya pecah karena terkena paku. Biasanya, jika mengalami hal ini, dia pasti akan bersungut-sungut. Namun kali ini ia tetap bersuka cita. Ia pun membawa motornya ke bengkel untuk diperbaiki. Namun kemudian setelah melanjutkan perjalanan, dia terpaksa harus terjebak macet parah di sebuah persimpangan jalan. Ia baru bisa melaluinya setelah 30 menit menunggu. Biasanya dalam situasi ini dia menggerutu, tetapi kali ini dia tetap bersuka cita. Di sepanjang jalan, dia hanya memikirkan uangnya, sehingga apapun yang dialami oleh si Joni dalam perjalanan itu tidak mempengaruhi sukacitanya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Apapun yang kita hadapi pada saat ini, seberat apapun pergumulan yang mungkin kita hadapi, berfokuslah, ingatlah akan Tuhan, kuasanya, kebaikannya, penyertaannya, dan pemeliharaannya. Maka hal itu akan membuat perbedaan dari sikap kita dalam menghadapi pergumulan yang kita hadapi. Kita akan tetap mampu melewatinya. Apa yang membuat kita bersuka cita? Sukacita kita karena kita mengetahui Tuhan memelihara kita. Kita bersuka cita karena Tuhan pasti melindungi kita, pasti menolong kita dalam segala pergumulan. Kasih dan kebaikan Tuhanlah yang senantiasa membuat kita bersuka cita. Jadi pada saat ini, apapun yang membuat kita khawatir, apapun yang membuat kita tertekan, apapun yang membuat kita ketakutan, itu semua tidak dapat menghalangi Tuhan untuk terus bekerja dalam hidup kita. Kita dapat hidup dengan keyakinan bahwa Dia mengatur segalanya. Kita dapat memasrahkan segalanya kepadanya. Bentengi diri kita dari pencuri sukacita dengan memperbaharui keyakinan kita kepada Tuhan setiap hari, bahwa Dia senantiasa memelihara dan melindungi serta menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati.